Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue mau nunjukin bro gimana suasana kerja gue waktu gue tuh kerja remote dari rumah gitu. Jadi gue itu di sini di Amerika sini gue sebagai telecommunication engineer di sini. Kerjaan gue tuh shift-shiftan. Nah kadang kerjaan gue tuh malam, kadang kerjaan gue tuh pagi. Nah sekarang gue lagi shift malam. Kantor kecil gua di kamar, jadi ini lagi di pojokan nih bro sekarang bro. Ini kantor kecil gua tuh, gua setup, gua ada 2 monitor tuh sebenarnya TV bro, gua setup jadi monitor. Nah ini kantor, laptop kantor gua. Nah ini laptop pribadi gua di ujung. Ini buku-buku, ini semuanya printer. Jadi ini mostly gua nih kerja di sini nih, ini laptop utama gua. Nah gua mau jok aja bro di pinggir gini nih. Nah kayak gini ya, di pojok saja. Sebenarnya kerja dari rumah sama kerja di kantor tuh kalau di bidang gue sebenarnya sama aja bro. Karena di kantor gue tuh ada namanya VPN, jadi kayak kita itu bisa nge-remote kerjaan kita tuh dari internet. Nah kebetulan kerjaan gue kan mencakup kayak software semua kan. Gue nggak megang hardware, gue nggak pergi ke lapangan kayak colokin kabel kah, atau gue tuh megang hardware tuh enggak. Gue jadi bener-bener kerja gue tuh sehari 8 jam gue tuh di laptop doang gitu kerjaan gue. Sekarang ini udah malam banget bro. Udah bukan malam lagi, sekarang pagi. Nih udah jam 3:30 nih, 3:30 tuh jam 3.26 sekarang, 3.26 pagi. Gue sini gue lagi break kerja sekarang. Nah kerjaan gue itu sekarang itu shift-shiftan bro sebenarnya bro. Gue lagi kedapatan shift malam sekarang. Nah kerjaannya itu sebenarnya 8 jam sehari. Gue start kerja itu jam 10 pagi sampai kelar itu kira-kira kalau nggak jam 4 ya jam 5 gue kelar gitu. Kalau misalnya udah kelar ya semuanya. Kenapa kok gue itu bisa kerja malam dan kenapa gue itu bisa kerja shift-shiftan bro. Nah jadi gue mau ngasih tahu kerjaan gue tuh sekarang telecommunication engineer. Telecommunication engineer gue kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi di Amerika sini. Gue tuh ngurusin software, gue nggak ngurusin hardware. Gue software doang. Nah jadi gue itu kerjaan gue kayak ada satu parameter atau ada kayak software gitu, gue masukin ke salah satu mesin. Nah sehingga mesinnya itu mesti kadang itu harus mati gitu mesinnya, atau mesinnya itu harus restart kayak gitulah ya. Sehingga kalau gue matiin mesin gitu, perusahaan supaya nggak rugi ya harus malam-malam gini bro. Jadi orang-orang lagi pada tidur, gue matiin mesinnya gitu. Sama aja kok kayak temen-temen yang kerja konstruksi rumah atau konstruksi jalan gitu kan, mesti waktu malam-malam gitu kan biar ada keganggu gitu ya. Sama persis kayak gue bro. Jadi gue itu ngerjain yang namanya ya telecommunication. Nah kalau temen-temen itu di Indonesia tuh ada Telkomsel, XL, Indosat ya kayak gitu bro, perusahaan tempat kerja gue di Amerika gini. Jadi gue ngurusin yang namanya teknologi GSM atau 2G, 3G atau WCDMA, LTE atau 4G gitu. Jadi gue ngerjain kayak tiga teknologi ini gitu. Nah sebenarnya gue kerja gini satu tim bro. Satu tim ada 4 orang gue kerja sebenarnya. Jadi tadi gue itu kayak ada conference call gitu, kita connect telepon semua, ada 4 orang temen-temen gue ya di rumah-rumah di masing-masing semuanya. Karena kerjaan gue sekarang itu gue remote di rumah, gue nggak selalu nih remote di rumah sebenarnya. Karena kerjaan gue tuh cuman yang low risk atau yang kerjaannya itu yang nggak resiko tinggi gitu. Jadi gue cuman ganti parameter, cuman hanya beberapa mesin doang, dan mesinnya itu nggak perlu kayak mati lama gitu. Jadi sehingga gue kerjanya ya remote aja dari rumah, ya lebih enak gitu, lebih gampang, lebih fleksibel gitu. Gue itu cuman ngerasain kerja remote gini dari rumah bro ya. Sebenarnya waktu gue kerja di Amerika ini doang. Kalau gue kerja di waktu dulunya nih, gue kerja di Indonesia, di negara-negara lain nih gue nggak bisa kesempatan kayak gini bro. Ya udah mungkin gara-gara bos gue baik juga kali bro ya. Gue kerja dari rumah.
Karena enak kalau kerja di rumah nih sebenarnya. Gue kalau misalnya lapar tinggal gue ke belakang, gue minum ke sini, gue misalnya capek gue baringan. Cuman ya gue ada dikasih kayak satu kerjaan gitu. Ya kerjaan itu harus beres. Gue step by stepnya harus beres semua. Gue harus kerjaan sampai kelar. Gue harus pokoknya oke lah semuanya. Gue udah sampai closing kerjaan itu sampai beres gitu. Cuman bedanya lokasinya aja. Apa sih suka dukanya gue kerja malam kayak gini bro. Nah sebenarnya gue kerja malam ini udah dari dulu awal gue karir. Gue kerja kan 2006-2007 gitu. Gue kerja pertama kali gue kerja di Batam. Jadi kerjaan gue tuh udah mengharuskan gue kerja shift-shiftan gini bro. Gue kerja shift-shiftan. Cuman dulu itu kerja shift-shiftan itu gue pokoknya gak teratur lah. Kalau gue kerja di Indonesia, gue kerja di Mesir, Brunei, karena gue bener-bener ada kerjaan jepret langsung gue harus kerja malam gitu. Terus ya udah berarti sekarang gue kira-kira kerja malam udah 10 tahunan bro. Kerja malam gini. Nah enak ya di Amerika sini, tim gue tuh banyak, tim gue tuh gede, karena gue ngerjain yang namanya satu Amerika gitu. Jadi tim gue banyak, jadi si bos buatnya itu shift-shiftan gitu. Shiftannya jelas bro. Jadi gue tuh kerja malam nih, shift gue baru ganti nih. Jadi gue kerja malam selama 2 bulan. Gue kerja malam, habis 2 bulan gue balik lagi kerja pagi 4 bulan. Terus gue balik lagi 2 bulan, terus lagi 4 bulan. Jadi kayak setahun gitu gue kerja 4 bulan malam, terus gue kerja 8 bulan pagi sebenarnya. Suka dukanya apa bro kerja malam? Nah sukanya itu ya kayak gini bro, enak bro. Gue di rumah kadang gue ke kantor. Dukanya bro ya, dukanya kalau bilang duka sih ya kalau gue mau komplainan dari tahun 2016, cuman gue udah kebiasa kan. Jadi gue kerjanya itu 8 jam dan gue tidurnya itu mesti gue nih tidur boy. Gue kalau kerjaan udah beres, walaupun udah beres nih, gue nggak bisa langsung tidur bro, karena sholat subuh masuk jam 6 di sini. Beda bro, kayak di Indonesia kan masuk jam 5 kan. Gue masuk jam 6, ya udah harus gue tungguin. Terus habis itu gue sarapan pagi-pagi, ya paling gue bisa tidur itu kira-kira jam setengah 7 gitu atau jam 7 gitu. Nah gue tidurnya itu pagi-pagi itu 2 shift bro. Gue tidur dari jam 7 biasanya sampai jam 12. Terus gue kebangun, mungkin karena lapar ya, gue bangun. Terus gue makan, terus gue tidur lagi. Body gue ini kan sebenarnya, body manusia itu kan sebenarnya diciptakan untuk tidur malam-malam kan bro, kalau bukan tidur pagi-pagi gitu. Jadi ya udah gue kayak ngerasa, apalagi kalau awal-awal shift gitu ya. Ini kepala gue di sini nih. Ini di sini suka pada kena migrain gitu. Gue suka sakit migrain gitu. Kepala gue migrain di sini. Terus ya udah gue tahu kalau misalnya kepala udah migrain gitu jangan dipijit bro. Berarti gue kurang tidur aja sih sebenarnya. Pola olahraga bingung sekarang bro. Karena kalau olahraga gue mau olahraga pagi, tapi sebenarnya gue udah menciptakan pagi itu adalah malam gue. Ngerti gak bro? Jadi ngantuk gitu kalau misalnya lari-lari, mau lari-lari malam atau enggak. Nah tapi ada kelebihannya juga. Kalau gue kerja malam, artinya gue pagi-pagi kan gue free kan. Nah gue bisa ngurus-ngurus macem-macem gitu. Gue misalnya kalau anak ada appointment, gue bisa ada mau ke rumah sakit misalnya, gue bisa nganterin. Terus ya waktu keluarga lebih banyak lah. Gue bisa siang-siang waktu Rehan pulang ke sekolah, gue bisa kayak, dia kan pulang sekolah kan naik bus kan, gue bisa kayak jemput gitu keluar. Gue bisa suapin anak-anak, gue bisa ya banyak lah ngobrol sama istri segala macem ya. Cuman sekarang bingungnya ya udah gue tuh tidur sendiri gitu sekarang. Anak-anak semuanya lagi pada ngungsi di kamar sebelah. Ya udah kayak gitu bro. Mungkin gua kalau ada temen-temen nih kan banyak kayak yang kerja malam kayak gua gini, yang shift-shiftan kayak gini nih. Gua mau kasih tips bro, mau kasih tips supaya nggak kayak gua migrain gitu. Nah jadi gimana caranya mengkondisikan diri kita itu yang benar-benar berubah bro, dari malam sampai ke pagi. Nah kalau gua sih ya, gue sukanya itu supaya kepala gue gak migrain, gue tidur itu benar-benar gue hitung bro. Gue tahu
tidur malam gue itu sebenarnya biasanya gue tidur kan kira-kira 6 jam gue tidur kan, 6 jam sampai 7 jam lah, kadang gue kerja tidur 5 jam juga. Nah jadi gue pagi-pagi tuh gue ngitung nih, gue misalnya tidur gue jam 8, gue bangun jam 12, berarti kan gue tidur 4 jam masih kan, berarti gue masih kurang tidur 2 jam lagi gitu. Jadi gue tambah lagi tidurnya kayak sore atau malam gitu. Jadi ya walaupun nggak perfect bro, cuman ya kayak gitu caranya. Kalau nggak, aduh pusing bro, migrain kepala bro. Lagi kalau kayak kita tuh kurang tidur gitu, tuh malam itu udah nggak bisa mikir lagi, otak udah udah buntu bro. Nih mungkin bentar lagi nih kayak 1 jam lagi, kebetulan kerjaan gue udah beres ya. Kalau 1 jam lagi otak gue udah buntu bro, udah nggak bisa mikir lagi gue, udah nggak bisa mikir lagi. Jadi ya kayak gitu bro. Dan juga jaga kesehatan lah, banyak-banyak minum, banyak-banyak istirahat kayak gitu. Ya udah bro, itu kehidupan sebagai engineer, khususnya telecommunication, dan khususnya lagi kerja di Amerika. Gue bisa remote, alhamdulillah, dan gue bisa ya YouTubean kayak gini bro, lagi lagi free. Ya udah itu aja bro, ikutin terus YouTube gue, subscribe kalau mau lihat YouTube gue, video-video gue yang paling baru. Makasih udah nonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.